Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI, para tenaga ahli, serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan aspirasi terkait RUU Sistem Pendidikan Nasional. Saya ingin memulai dengan satu kalimat sederhana. Kita tidak sedang membahas undang-undang teknis tentang sekolah. Kita sedang membahas arah peradaban bangsa. Karena itu, judul paparan saya hari ini adalah membangun undang-undang peradaban, bukan undang-undang persekolahan. Mengapa saya memakai istilah undang-undang persekolahan? Karena selama ini pendidikan terlalu sering direduksi menjadi urusan sekolah, kampus, kurikulum, ujian, izin, akreditasi, gedung, dana BOS, sertifikasi, laporan, aplikasi, dan administrasi. Memang semua itu penting, tetapi kalau pendidikan hanya diurus sebatas itu, pendidikan kita seperti orang membeli handphone mahal, kameranya bagus, memorinya besar, tapi nggak ada sinyal. Kelihatannya canggih, tapi tidak bisa berkomunikasi dengan masa depan. RUU Sisdiknas jangan sampai seperti itu. Pasalnya banyak, istilahnya hebat, tetapi tidak menyambungkan anak Indonesia dengan masa depan. Pendidikan adalah proses membentuk manusia, akal budi, karakter, imajinasi, nalar, daya cipta, solidaritas, dan keberanian warga negara untuk hidup merdeka dan bertanggung jawab. Maka bila RUU Sisdiknas hanya menjadi katalog birokrasi persekolahan, kita akan kembali gagal. Tetapi bila RUU ini mampu menjadi dokumen peradaban, kita sedang menulis ulang masa depan Indonesia. RUU Sisdiknas jangan menjadi undang-undang persekolahan, dokumen ini harus menjadi undang-undang peradaban. Slide berikutnya. Bapak dan Ibu, anggota Komisi 10 yang saya hormati, izinkan saya masuk pada realitas paling dasar. Mutu belajar anak-anak Indonesia sedang berada dalam keadaan darurat. Mohon maaf kalau kehadiran saya sering menjadi semacam alarm darurat yang agak berisik di telinga Bapak dan Ibu sekalian. Tapi memang kadang alarm itu menjengkelkan bukan karena suaranya salah, melainkan karena rumahnya benar-benar sedang terbakar. Selama lebih dari 20 tahun, skor PISA Indonesia masih tertinggal jauh dari rata-rata OECD. Membaca, matematika, dan sains masih berada di papan bawah. Ini bukan sekadar angka, ini bukan sekadar ranking internasional. Ini adalah cermin kemampuan anak bangsa memahami teks, berpikir logis, memecahkan masalah, dan membaca dunia. Kalau ini ujian anak, mungkin kita masih bisa bilang yang penting anaknya sudah berusaha. Tapi ini bukan ujian anak, ini ujian sistem. Dan kalau sistem yang tidak lulus, tidak berarti kita bisa kasih remedial hanya dengan spanduk, jargon, atau konferensi pers. Learning poverty kita di angka 70%. Artinya 7 dari 10 anak usia 10 tahun belum mampu membaca dan memahami teks sederhana sesuai usianya. Bayangkan, anak sudah pakai seragam, bawa tas, duduk di kelas, tapi kemampuan dasarnya belum terbentuk. Ini seperti kita mengirim anak ke restoran selama 6 tahun, tapi pulang-pulang masih kelaparan. Berarti masalahnya bukan anaknya tidak datang ke restoran, masalahnya makanan bergizi tidak sampai ke piring untuk dimakan. Human Capital Index kita hanya 0,54. Artinya anak yang lahir hari ini diperkirakan hanya akan mencapai 54% dari potensi produktivitasnya saat dewasa jika kualitas pendidikan dan kesehatan tidak diperbaiki. Lalu LACE, Learning Adjusted Years of Schooling, menunjukkan anak Indonesia secara formal bersekolah sekitar 12,4 tahun, tapi mutu belajar efektifnya hanya sekitar 7,8 tahun. Ada learning gap sekitar 4,6 tahun.
Artinya anak SMA kualitasnya sama dengan anak SD. Dengan bahasa sederhana, anak terlihat lama sekolah tetapi tidak otomatis banyak belajar. Sama seperti kita lama berada di gym, tapi kalau cuma foto di depan cermin, ototnya tidak bertambah, yang bertambah mungkin hanya konten IG-nya saja. Maka kalimat kuncinya, semakin lama anak bersekolah, tidak otomatis semakin cerdas. Bila mutu belajar tidak naik, sekolah hanya menambah durasi, bukan kompetensi. Karena itu, RUU Sisdiknas harus memulihkan mutu belajar. Fokusnya harus jelas, literasi, numerasi, sains, karakter, nalar, kreativitas, dan ekosistem pendidikan yang benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa. Seragam ada, gedung ada, kurikulum ada, ujian ada, tapi kalau anak tidak bisa memahami bacaan sederhana, kita sedang merayakan administrasi, bukan pendidikan. Lanjut slide berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, kesalahan paling mendasar dalam kebijakan pendidikan kita adalah menyamakan pendidikan dengan sekolah. Padahal pendidikan tidak sama dengan sekolah. Sekolah adalah bagian dari pendidikan, tetapi pendidikan jauh lebih luas daripada sekolah. Ki Hajar Dewantara telah mewariskan tentang 3 pusat pendidikan, alam keluarga, alam pergerakan pemuda, dan alam perguruan. Saya menyebutnya sebagai dingklik peradaban. Mengapa dingklik? Karena dingklik berkaki 3 hanya bisa kokoh jika ketiga kakinya seimbang. Bila satu kaki patah, dingklik itu tidak stabil. Bila satu kaki diabaikan, peradaban akan oleng. Ini agak berbeda dengan kursi politik. Kalau kursi politik kadang satu kaki patah pun masih bisa diperebutkan. Tapi dalam pendidikan, kalau satu kaki patah, anak-anak kita yang jatuh. Kaki pertama adalah alam keluarga. Inilah sentra pendidikan yang pertama dan utama. Sebelum anak mengenal sekolah, guru, kurikulum, dan ujian, ia terlebih dulu belajar dari rumah, dari bahasa ibu, kasih sayang, keteladanan, disiplin, nilai, iman, rasa aman, dan perlindungan. Di keluargalah fondasi karakter, empati, kontrol diri, rasa ingin tahu, dan kecerdasan emosional pertama kali dibentuk. Karena itu keluarga tidak boleh hanya diposisikan sebagai pihak yang membayar, mengantar, menjemput, atau tanda tangan rapor. Keluarga harus diberdayakan secara maksimal melalui literasi pengasuhan, literasi membaca, literasi digital, gizi, kesehatan mental, dan budaya belajar di rumah. Sebab kecerdasan bangsa tidak dimulai dari ruang kelas, tapi dari ruang keluarga. Kaki kedua adalah alam pergerakan pemuda. Inilah ruang tempat anak-anak belajar organisasi, kepemimpinan, gotong royong, keberanian sosial, olahraga, seni, budaya, komunitas, dan pengalaman hidup bersama. Justru di ruang-ruang seperti inilah karakter sering tumbuh lebih alami. Kemampuan memecahkan masalah, pantang menyerah, kerja sama tim, percaya diri, inisiatif, kontrol diri, motivasi berprestasi, sportivitas, dan etika. Semua itu tidak selalu lahir dari anak yang duduk berlama-lama di dalam kelas. Tapi justru muncul ketika anak bermain sepak bola, kalah, bangkit lagi, mengatur strategi, belajar mengoper bola, menahan ego, menghormati wasit, menerima kekalahan, dan merayakan kemenangan bersama tim. Sayangnya masyarakat kita lebih bangga melihat anak pulang malam dari bimbel daripada pulang sore dari lapangan bola. Seolah-olah masa depan hanya dibangun dari lembar latihan soal, bukan juga dari keringat, keberanian, kegagalan, persahabatan, dan disiplin sosial. Maka jangan heran bila negara dengan lebih dari 280 juta warga negara untuk mencari 11 pemain bola saja masih harus impor. Ini bukan sekadar soal sepak bola. Bulu tangkis, cabur kebanggaan kita pun tahun ini harus menelan pil pahit. Tidak dapat berkiprah di putaran final Piala Thomas sejak 1958. Ini cermin bahwa ruang pergerakan pemuda, ruang bermain, ruang berorganisasi, ruang berlatih karakter, dan ruang pembentukan mental bangsa telah lama kita pinggirkan. Kaki ketiga adalah alam perguruan, sekolah, kampus, lembaga pelatihan, pusat ilmu pengetahuan, riset, kurikulum, asesmen,
dan pembelajaran terstruktur. Ini penting, tetapi masalahnya sistem pendidikan kita terlalu berat pada kaki ketiga. Semua seolah-olah harus diselesaikan oleh sekolah, keluarga diabaikan, pergerakan pemuda dipinggirkan, dan akhirnya sekolah menjadi terlalu gemuk, terlalu birokratis, serta terlalu dibebani. Anak Indonesia sekolah sampai sore, sore masih ikut bimbel sampai malam, lalu belajar di rumah pun sering identik dengan mengerjakan tugas sekolah dan persiapan ujian. Mata pelajaran wajib bisa mencapai 15 sampai 18 mata pelajaran per semester, belum termasuk kalau mau ditambah bahasa Portugis dan bahasa Perancis. Sekolah sekarang seperti aplikasi yang kebanyakan fitur, kurikulum, asesmen, karakter, anti-bullying, literasi, numerasi, dan lain sebagainya. Ini bukti bahwa pendidikan kita bukan kekurangan aktivitas, tetapi kehilangan fokus pada mutu belajar. Maka RUU Sisdiknas baru harus mengembalikan keseimbangan itu. Pendidikan tidak boleh direduksi menjadi sekolah semata. RUU Sisdiknas harus membangun ekosistem pendidikan yang utuh. Pendidikan itu dingklik berkaki tiga, keluarga, pergerakan pemuda, dan perguruan. Kalau semua beban ditaruh di sekolah, jangan heran kalau sistem pendidikan kita oleng. Slide berikutnya. Bapak dan Ibu anggota Dewan yang saya hormati, poin berikutnya adalah fundamental. Pendidikan adalah hak asasi manusia. Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pasal 31 ayat 1 menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat 2 bahkan lebih tegas, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kalau pendidikan kita adalah hak, negara tidak boleh memperlakukannya sebagai kemurahan hati. Pendidikan bukan hadiah, pendidikan bukan bansos, pendidikan bukan program karitatif. Pendidikan adalah kewajiban konstitusional negara. Jangan sampai pendidikan diperlakukan seperti promo tanggal kembar. Kalau ada anggaran diberikan, kalau tidak ada mohon bersabar. Hak konstitusional tidak boleh bergantung pada mood fiskal dan kreativitas nomenklatur. Karena itu pendidikan harus berdiri di atas 4 prinsip: equality, equity, inclusivity, dan quality. Equality berarti semua warga memiliki hak yang sama atas pendidikan. Equity berarti negara memberi dukungan sesuai dengan kebutuhan. Inclusivity berarti tidak boleh ada anak yang tersisih karena faktor ekonomi, disabilitas, agama, gender, jarak, lokasi, atau status sosial. Quality berarti hak atas pembelajaran yang bermutu. Ini penting. Akses tanpa mutu adalah ilusi keadilan. Anak boleh masuk sekolah, tapi jika tidak belajar dengan baik, haknya tetap dilanggar. Maka saya ingin menegaskan, pendidikan tidak boleh dikomersialisasikan. Anak bukan pasar, sekolah bukan mesin transaksi, kampus bukan revenue stream, guru dan dosen bukan biaya operasional. Tetapi pendidikan juga tidak boleh diperlakukan sebagai bansos. Kalau pendidikan diposisikan sebagai bansos, anak miskin diperlakukan sebagai penerima belas kasihan. Padahal dalam konstitusi mereka adalah pemegang hak. Jadi pendidikan bukan karitatif. Pendidikan adalah imperatif, wajib, mengikat, konstitusional. Pendidikan bukan bansos, pendidikan bukan belas kasihan, pendidikan adalah hak konstitusional warga negara. Slide berikut. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang saya masuk pada poin yang paling keras. Kita menghadapi pelanggaran konstitusi yang terstruktur dalam pendidikan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini bukan slogan, ini mandat pendirian Republik. Pasal 28C bicara tentang hak mengembangkan diri. Pasal 31 ayat 1 bicara hak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 2 bicara wajib belajar, pendidikan dasar, dan kewajiban pemerintah untuk membiayainya. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 garis miring PUU garis 22 garis miring 2024 juga memperkuat kewajiban negara dalam penyelenggaraan wajib belajar minimal pendidikan dasar tanpa memungut biaya baik pada satuan pendidikan negeri
maupun swasta yang sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Pasal 31 ayat 3 memerintahkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Ini penting, satu sistem, bukan sistem yang terfragmentasi, bukan pendidikan negeri sendiri, swasta sendiri, madrasah sendiri, vokasi sendiri, keluarga sendiri, masyarakat sendiri, kementerian sendiri-sendiri. Karena kalau semua berjalan sendiri-sendiri, ini bukan sistem pendidikan nasional. Itu seperti grup WA keluarga menjelang lebaran. Semua bicara, semua merasa benar, tapi tidak ada satupun keputusan yang jelas. Pasal 31 ayat 4 memerintahkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Tapi pertanyaannya, apakah anggaran ini sungguh-sungguh dikunci untuk hasil belajar, pemerataan dan mutu, atau hanya menjadi angka besar yang tersebar ke banyak pos tanpa daya ungkit? Anggaran pendidikan 20% tidak boleh seperti kue ulang tahun besar yang semua orang ingin potong, tapi anak yang ulang tahun justru tidak kebagian. Anak yang ulang tahun itu adalah peserta didik. Pasal 31 ayat 5 memerintahkan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa. Artinya pendidikan harus menjadi mesin inovasi, bukan hanya pabrik ijazah. Kampus harus menjadi pusat riset, bukan pusat pengajaran dengan ilmu usang yang tidak dikembangkan di Indonesia. Saya ingin mengatakan dengan sangat jelas, setiap kebijakan, regulasi, atau praktik yang menghambat pemenuhan hak pendidikan adalah pelanggaran konstitusi. Karena konstitusi adalah hukum tertinggi, undang-undang Sisdiknas baru tidak boleh lagi mentoleransi pelanggaran ini. Harus ada mekanisme koreksi, akuntabilitas, dan bila perlu sanksi hukum yang tegas. Kalau warga negara tidak mendapatkan pendidikan bermutu, ini bukan sekadar pelayanan publik yang buruk, itu pelanggaran konstitusi. Slide berikutnya. Bapak dan Ibu anggota Komisi 10 yang saya hormati, slide ini menurut saya sangat penting karena memperlihatkan satu ironi besar. Anggaran pendidikan kita sangat besar, tapi belum menjadi satu sistem yang saling terhubung. Dalam lampiran 6 Perpres nomor 118 tahun 2025 tentang rincian APBN tahun anggaran 2026, total anggaran pendidikan mencapai 769,1 triliun. Rinciannya terdiri dari belanja pemerintah pusat sekitar 470,46 triliun, transfer ke daerah sekitar 264,62 triliun, dan pembiayaan sekitar 34 triliun. Angka ini besar, sangat besar bahkan, tapi pertanyaan konstitusionalnya, apakah angka sebesar ini sudah membentuk satu sistem pendidikan nasional? Belanja pemerintah pusat tersebar di banyak kementerian lembaga. Transfer ke daerah berjalan melalui jalur lain. Pembiayaan pendidikan berjalan di ruang yang berbeda. Sekali lagi, masalahnya bukan uangnya tidak ada, masalahnya uangnya ada, tapi arsitektur sistemnya yang belum jelas. Ini seperti kita membangun rumah besar, uangnya ada, tukangnya banyak, bahannya datang dari mana-mana, tapi tidak ada gambar arsitektur yang sama. Tukang satu bikin dapur di lantai 2, tukang lain bikin kamar mandi di ruang tamu, tukang lain memasang pintu tanpa dinding, akhirnya semua bekerja, semua berkeringat, semua punya laporan, tapi rumahnya tidak nyaman dihuni. Dalam pendidikan, rumah itu adalah sistem pendidikan nasional. Penghuninya adalah anak-anak Indonesia. Karena itu RUU Sisdiknas harus mengunci arsitektur satu sistem pendidikan nasional. Aktor, anggaran, indikator hasil, dan tata kelola harus saling terhubung. Kalau tidak, yang lahir bukan satu sistem pendidikan nasional, melainkan banyak sistem kecil yang berjalan sendiri-sendiri. Banyak program tetapi tidak ada sistem. Banyak aplikasi tapi tidak ada operating system. Banyak kegiatan tetapi tidak ada lompatan mutu belajar. Anggaran besar belum tentu melahirkan sistem besar, tapi tanpa konektivitas yang tumbuh bukan sistem pendidikan nasional, melainkan hanya sebatas fragmentasi nasional. Slide terakhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada akhirnya RUU Sisdiknas harus menjawab satu pertanyaan besar. Apakah undang-undang ini cukup kuat membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045? RPJPN 2045 menargetkan pendapatan per kapita sekitar 30.000 US dollar, 6 kali lipat dari hari ini. Tingkat kemiskinan 0,5%,
Gini rasio 0,29, dan indeks modal manusia 0,73. Tetapi target-target besar itu tidak akan tercapai bila mutu belajar tidak melompat. Indonesia Emas tidak lahir dari slogan. Indonesia Emas lahir dari manusia yang cerdas, sehat, berkarakter, produktif, inovatif, dan memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat. Kalau hari ini anak-anak kita belum kuat membaca, numerasi belum kokoh, sains masih lemah, learning poverty masih tinggi, dan sistem pendidikan masih terfragmentasi, maka Indonesia Emas bisa berubah menjadi Indonesia cemas. Emasnya di spanduk, cemasnya di ruang kelas. Karena itu RUU Sisdiknas harus mengunci 5 hal. Pertama, anggaran pendidikan bukan hanya besarannya, tetapi orientasinya. Alokasi anggaran harus jelas, transparan, berbasis hasil, dan terkait langsung dengan peningkatan mutu belajar. Lampiran 6 Perpres APBN harus menjadi instrumen transformasi, bukan sekedar daftar belanja, dan harus menjadi bagian dari Undang-Undang Sisdiknas. Kedua, reformasi tata kelola dan ekosistem pendidikan. Pendidikan tidak boleh terus dikelola secara terfragmentasi, sektoral, dan administratif. Ketiga, pemerataan akses dan mutu dari keluarga sampai perguruan tinggi. Jangan hanya bicara sekolah, tapi bicara keluarga, komunitas, perguruan, kampus, dan masyarakat. Keempat, indikator hasil belajar seperti PISA, Learning Poverty, Human Capital Index, dan Learning Adjusted Years of Schooling harus menjadi rujukan kebijakan. Tanpa indikator yang benar, kebijakan pendidikan hanya sibuk dengan aktivitas, bukan hasil. Kelima, aktor pelaku sistem pendidikan nasional harus jelas. Siapa yang bertanggung jawab atas apa? Pemerintah pusatkah, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, guru, dosen, tenaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dunia usaha, dan perguruan tinggi harus ditempatkan dalam arsitektur sistem yang jelas. Kalau tidak, kita akan terus punya banyak program, tetapi tidak punya sistem. Maka vonis penutup saya, pasal-pasal yang paling harus diakomodasi dalam RUU Sisdiknas adalah pasal-pasal yang menjadikan pendidikan sebagai mesin pencapaian RPJPN 2045. Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi slogan bila mutu belajar tidak melompat. Bapak dan Ibu anggota Komisi 10 DPR RI yang saya hormati, saya ingin menutup dengan satu ajakan. Jangan jadikan RUU Sisdiknas ini sekedar revisi administratif. Jangan jadikan RUU ini sekedar kompromi kelembagaan. Jangan jadikan RUU ini hanya sebagai dokumen persekolahan. Jadikan RUU Sisdiknas ini sebagai dokumen peradaban Indonesia. Karena yang sedang kita bahas bukan hanya pasal, yang sedang kita pertaruhkan adalah masa depan anak-anak Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.